Ya. Oke. Silakan Dan. Beli rokok nggak? Boleh. Oh, Kan memang udah tua. soal Emang rokok lu enggak kan? Mana enggak? soal akuisisi yang kemarin Leslar sama Rudy Salim gimana nih kok? Pendapat Memang ini kan kalau teman-teman itu kan biasa kolaborasi ya. Sama Rudy Salim sesuatu yang menurut gue sih terdepan ya, karena mereka kolaborasi dalam segi mungkin Leslar Metaverse ya, ataupun Leslar Entertainment. Menurut saya itu gebrakan dari Kakak Bilar memulai sesuatu yang baru. Karena kalau kita kan dunia real ya, kalau dunia real itu maksudnya dalam arti kan buka usaha kuliner, usaha apa. Tapi kalau ini kan gebrakan digital menurut saya. It is the best menurut saya. Kok tapi sempat komunikasi sama Kobas sendiri nggak sih kok? Kenapa? Bilar sempat komunikasi sendiri nggak sih? Atau Komunikasi, tahu jangan atau sharing gimana enggak? Tapi maksudnya kan kalau gue kan nggak ngerti dunia digital ya. Saya nggak main kripto, saya nggak main dunia itu. Tapi kalau saya kan mainnya real. Buka restoran, buka ini. Kan terakhir saya join sama Kakak Bilar kan di King Banana Crispy ya. Saya sukanya gitu karena saya kalau digital baru belajar gitu. Tapi untuk bisnis yang itu yang bersama Kobas sendiri dengan Leslar itu masih tetap berjalan. Masih. Kita kan Raja C masih. Yang terbaru kita join sama Kak Bilar tuh di King Banana Crispy. Kita baru satu booth tapi insya Allah ke depan 100 booth. Doain dong. Amin. Nanti aku kirim semua nih King Banana. Ditunggu undangannya aja. Iya. Nama Leslar sendiri kan semakin besar nih, semakin banyak juga yang akhirnya menyandingkan dengan Rans Entertainment, Raffi Nagita seperti itu. Kalau Kobas sendiri memandangnya seperti apa? Ya memang menurut saya sih Leslar itu kan doa dari semua fansnya Leslar ya. Makanya dari awal aku kasih Alphard tuh kan platnya Leslar. Ingat ya teman-teman dulu kan, iya, Alphard Leslar dari awal Leslar. Anaknya pun Leslar. Memang Leslar itu doa dari orang banyak. Kalau orang doa banyak itu lu bayangin kan? Doa dari orang banyak itu sesuatu berkah menurut saya. Dan aku yakin saat ini pun Leslar sama Rans hanya beda gaya, tapi the same brand. Kalau nginget nih kok maksudnya itu perjalanan Kobas dari awal bertemu sama Leslar ini kalau diingat-ingat sampai detik ini nih gimana nih kok maksudnya itu aduh kebayang nggak sih kok bakal segede ini? Gak pernah nyangka men. Gua ketemu Bilar dulu ya, Kakak Bilar itu di restoran. Nggak ada yang mau foto bos. Ya kan? Serius? Ya. Pertama kali. Terus itu belum aku ngundang gitu ya. Sekarang kalau itu udah kayak semut gitu loh. Emang itu perjalanan orang itu nggak ada tahu, makanya kalau kita jadi manusia nggak boleh sombong karena perjalanan orang itu dari bawah ke atas kita nggak tahu ya. Tapi yang penting kita selalu support sesuatu yang sahabat kita, saudara kita atau partner kita. Oke. Kok terkait Leslar Metaverse itu loh, ini kan juga kasus-kasus seputar dunia digital apa NFT, kripto ini segala macam lagi panas nih kok. Maksudnya Koko sendiri ngingetin nggak sih ke kakak, maksudnya itu kak hati-hati kalau mau main-main kayak gini Aku nggak gitu. pernah ngingetin kenapa? Karena aku nggak paham. Baru hari ini belajar lagi apa sih namanya kripto, apa namanya NFT, aku nggak paham. Karena kalau saya kan biasa dunia real ya, dunia real buka restoran kayak gini, aku buka Rajasi. Jadi hari ini aku mulai belajar bahwa dunia. Lagi ya. Om, lagi Om. Ya, ini. Lihat sana dong, jangan lihat saya. Oh iya. Oke. Jadi saya nggak paham dunia itu karena ini anak milenial ya. Aku nggak pernah ngingetin kenapa? Aku nggak paham dunia ini. Jadi kalau kakak Bilar tanya, oh pas gimana aman nggak? Aku nggak paham. Karena aku dunianya angkatan gue itu kalau angkatan gue misalnya generasi X ya, dunia gini. Lu buka usaha, Bisnis real ya? dapat cuan. Real berarti ya, Real. bisnis real. Oke. Itu namanya real ya. Kalau misalnya dunia digital aku nggak paham. Tapi aku belajar sesuatu yang baru. Tapi menurut gue itu aku nggak paham. Tapi aku nggak bisa kasih saran. Nggak menutup kemungkinan Kobas sendiri akan terjun juga ke Pasti. bisnis itu. Karena sesuatu yang baru aku harus terjun. Tapi aku terjun sesuatu yang tidak akan merugikan orang lain. Itu aja poinnya. Masih tapi ada ketakutan nggak sih entah ke kakak sini, maksudnya takutnya kakak nanti bakal ada kesandung yang sama atau Kobas ini kan lagi belajar nih, itu ada ketakutan nggak sih? Ya pastilah, namanya partner, pasti aku selalu ketakutan. Tapi kan aku nggak punya ilmu yang setinggi dunia itu seperti apa gitu loh. Jadi aku pasti akan suatu hari kalau aku paham, aku ngingetin gitu. Iya kan? Kok kan kedekatan Kobas dengan Leslar kan dengan Bilar kan udah lama nih kok. Nah, Kobas sendiri akhirnya punya fanbase nih kok. Oke. Fanbase. Nah, itu bisa ceritakan nggak? Ya ada lah, kalau fanbase gue itu kan nggak mungkin ada orang ngefans sama kan. Wah, ketawa banget kan, bener nggak? Tapi ya alhamdulillah berkat doa support teman-teman ini semua kita minimal kan
bukan fanbase ya, namanya komunitas lah. Komunitas. Ya kita bikin sesuatu mungkin nanti sharing bisnis. Tapi kalau fanbase nggak mungkin. Ada nggak sih orang ngefans sama om umur 45? Kan nggak ada. Terus apa yang udah dilakuin nih kok maksudnya sama komunitas yang secara langsung nih fanbase nih? Sampai hari ini belum ada. Cuma aku kemarin support, aku kirim kaos, aku kirim sepatu itu aja. Tapi belum pernah ketemu. Tapi aku kaget kok ada orang bikin satu Instagram yang ngefans sama gue itu. Oke. Ya mungkin fans gue cuma puluhan aja, beda sama Leslar kan. Oke. Ya kan mungkin kena apa sih ngefans sama gitu loh. Tapi kebayangan Leslar Lover kan memang identik Bilar Kobas gitu kok. Banyak juga artinya Leslar Lover yang punya image Kobas. Ya karena kan Bilar. kita kan berpartner ya dalam Rajasi, dalam King Banana, pasti kan sesuatu kan pasti berdampingan lah ya. Tapi terus terang aja tanpa Leslar Lover, tanpa nggak ada Basuki hari ini sih. Oke, nggak ada Basuki yang dikenal lah. Nggak ada. Itu sesuatu yang buat gue sesuatu buat gue. Oke. Tanpa Bilar, tanpa Lesti, tanpa Leslar Lover, emang kalian kenal Basuki nggak ada kan? Itu berkah buat gue sih. Oke, benar. Dan itu suatu perjalanan yang tidak bisa kita lupakan, bahwa kita bersyukur karena hal itu. Kok saat mereka menikah, Lesti Bilar menikah kan Kobas memberikan Toyota Alphard. Saat babynya lahir kok, mungkin Kobas ngasih kado apa sih? Ngasih kado tas Gucci bayi. Suci bayi. Hal yang jarang. Hah? Mungkin Hal yang jarang. Enggak, tapi kalau kita hadiah itu kan sesuatu yang spesial. Tapi karena kakak sama Dedi sekarang udah artis ya, di blooming. Padahal itu biasa aja sih ngasih sesuatu kan. Tapi kan kita yang penting ngasihnya ikhlas kan. Itu aja poinnya. mungkin harga berapa itu tas Gucci? Kalau harga sih kan nggak. Kisaran aja rata-rata. Aku lupa. 50 kali ya? Enggak. Mungkin 20-an. 20-an. Oke. Standar lah kok. Tapi bukan masalah duit ya, tapi masalah kita ngasih sesuatu terhadap sahabat, terhadap partner, itu yang penting itu. Kalau duit lu kasih sesuatu misalnya cuma 1 juta, tapi itu spesial. Emang 1 juta bisa dihargain 50 juta? Nggak ada lah. Yang penting mereka nerimanya kayak, oh dikasih Kobas, ini itu aja. Oke. Bener nggak sih? Maknanya kok ya. Iya lah. Terus perkembangan BBL sendiri waktu Kobas datang nengok seperti apa? Waduh, keren sih. Rumahnya gede, ada biliarnya, ada kolam renang, terus keren sih menurut saya. Tapi aku happy, kakak enjoy gitu aja. Kalau BBL sendiri kok Ganteng ganteng ya? kayak gue. Enggak lah, kayak kakak sama Didik lah. Kalau gue nggak mungkin ganteng lah, kayak gini. Ngeliat Bilar masih muda, ngeliat mereka merawat anak nih seperti apa sih? Tapi kalau Bilar kan, kalau gue sampai hari ini nggak pernah gendong anak ya. Tapi kalau Bilar sama anak itu kayak keren banget gitu. Udah. Gue sampai hari ini terus aja anak gue lahir gue nggak pernah gendong, karena gue nggak bisa. Nggak bisa. Tapi udah kelihatan mahir ya mereka ya, maksudnya udah. Katanya udah pengalaman dari ini ya, ponakan mungkin ya, kakak ya. Tapi memang anaknya ganteng sih ya. Iya. Bener nggak sih? Di postingannya ya. Postingan di. Benar-benar. Ganteng. Terus mungkin terakhir kok harapan buat, Lagi deh jangan banyak-banyak nih, aku udah capek nih sekarang nih ya. Iya. harapan untuk Bilar sama Lesti ke depan Yang sebagai pasti sahabat gini ya, kalau kita menikah itu kan kayak kita menikah sesuatu yang dua sesuatu berbeda. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Tapi gimana kita menyesuaikan, kita mengalah. Kadang-kadang kalau misalnya sesuatu yang kita istri marah, kita ngalah. Kalau istri marah, suami ngalah. Itu aja. Itu karena dua adat berbeda tuh sulit menyatukan. Tapi kalau kita dengan sabar, pasti langgeng. Kayak gue 20 tahun menikah. Tepuk tangan dong. Oh, Nggak bisa. Susah. Gitu lagi ya. Ya. Itu aja ya. Oke. Makasih ya. Oke, thank you kok. Teman-teman dibantu ya. Sukses terus. Ya, Pak.